harus berani belajar mengakuinya bahwa kita memang bersalah. Yang kedua, setelah kita cek ternyata kita nggak salah. Misalkan kalau tadi salah kan gampang, kita ngakuin, minta maaf gitu kan ya. Kalau kita nggak salah, ternyata orang itu yang salah dan dia memfitnah kita atau menyakiti hati kita, mengkhianati kita dan segala macam. Nah, kita punya keputusan mau mengampuni atau mau membenci, ya kan? Kalau saya pribadi, saran saya mengampuni. Kenapa? Orang yang mengampuni akan mengalami kemerdekaan dalam hati dan hidupnya. Orang yang tidak mengampuni itu sama seperti orang yang membawa beban yang begitu berat dalam hidupnya. Suatu saat seorang anak disuruh membawa buah kemana saja dia harus bawa buah itu, gitu kan ya. Waktu dibawa buah, lama-lama akhirnya anak ini nggak mau taat, dia tinggalkan buah itu. Tahu kenapa buahnya? Karena buahnya sudah menjadi busuk. Sesuatu yang baik kalau disimpan dengan cara yang salah dan tidak diapa-apakan, itu bisa menjadi rusak. Nah, makanya waktu kita memberikan reaksi, berikanlah reaksi yang benar, mengampuni. Kemudian yang ketiga, kita bisa merubah pola pikir yang salah. Kan banyak orang bereaksi dalam menghadapi masalah, kita ditekan, kita difitnah, kita kan seringkali kan bereaksi. Ada orang yang berusaha lari dari masalah. Ada orang yang marah-marah. Ya kan? Ada orang yang ya udah biarin aja lah. Cuek. Daripada konflik tidur. Ada yang menjadi pendendam. Itu reaksi-reaksi yang harus kita tempatkan pada tempat yang tepat gitu loh. Kalau mau marah kita harus pertimbangkan dulu dengan matang gitu kan ya. Saya pikir kalau marah mungkin reaksi yang pada umumnya orang sakit hati adalah marah gitu kan ya. Marah tapi kalau tidak pada tempat yang tepat, pada orang yang salah, pada waktu yang salah, itu akan menjadi masalah buat kedepannya. Gitu. Terus tadi ngomong mengampuni, memaafkan, membuat kesalahan satu kali kita ampuni, terus menerus kita ampuni, jadinya kan keenakan orangnya itu kan? Ya. Iya kan? Iya, memang saya tahu kalau kita ada di kondisi ini memang tidak mudah ya. Mungkin mudah, kelihatannya mudah untuk mengucapkan gitu, tapi pada saat dilakukan kok kelihatannya bukan sesuatu yang mudah gitu. Tapi memang kondisi ini bukan sesuatu yang mudah, tetapi seringkali kalau kita menyimpan dendam, sebenarnya orang yang bersangkutan juga tidak merasa gimana-gimana kok gitu. Dan kalau kita mengampuni juga sebenarnya orang yang paling pertama mengalami leganya, mengalami enaknya itu sebenarnya diri kita sendiri gitu, bukan orang lain. Seringkali begini, pada saat kita tidak mengampuni, kita pikir bahwa itu akan menyakiti dia gitu. Kok enak sekali ya kita dengan mudahnya mengampuni, kita berpikir dengan kita tidak mengampuni, kita akan mengurangi keenakan yang ada di dalam diri orang yang menyakiti kita. Padahal sebenarnya kenyataannya adalah seringkali orang-orang yang dibenci gitu ya, orang-orang yang kita musuhi gitu ya, seringkali tidak menyadari kondisinya, dia bahkan bisa tenang-tenang jalan-jalan kemana-mana dengan leganya, dan seringkali yang mengalami luka itu adalah diri kita sendiri. Ya, betul sekali. Jadi sebenarnya sakit hati itu sebenarnya yang paling banyak dirugikan adalah diri kita sendiri, bukan pihak lain yang menyakiti kita. Kondisinya adalah seperti itu. Jadi kita harus jelas dulu, tapi memang pilihan kembali lagi ada di tangan yang menjalankan. Karena memang bukan kita yang menjalankan, pilihan ada di tangan masing-masing. Tetapi memang kalau menurut saya sih tidak ada pilihan lain ya. Kalau tidak mengampuni, kita akan terus-menerus membawa tadi seperti buah yang busuk itu kita bawa pergi kemana-mana, dan tambah lama juga semakin merusak diri kita sendiri, akan membuat diri kita juga semakin busuk. Atau kita bisa memilih untuk meletakkan saja buah itu di tempatnya. Kalau sudah busuk dibuang. Kalau udah busuk dibuang aja di tempatnya, yaitu tempat sampah. Sehingga kita bisa jalan dengan enak, dengan nyaman, tanpa harus membawa kotoran itu kemana-mana. Gitu. Contohnya sederhana Bu, misalkan saya sakit hati sama Hengki suatu saat janji mau belikan saya nasi goreng, misalkan. Dia lupa, saya kan jengkel. Katanya aja mau beliin nasi goreng, mulut manis aja gitu kan. Lama-lama berikutnya Hengki janji lagi mau beliin capcay gitu ya, lupa lagi. Saya kan makin jengkel. Memang nggak bisa dipercaya nih orangnya. Sudahlah, mau diapain? Saya waktu saya marah, saya jengkel, saya dendam gitu, Hengki tenang-tenang aja nggak?
Dia tenang-tenang aja, dia jalan, dia bekerja. Tapi saya, wah ini memang nggak tahu diri, sudah salah, nggak mau ngaku rasanya. Gua hantam dia aja nih kan gitu kan. Yang tersiksa diri saya, bukan dia. Tapi kan beda kalau misalnya gini, Hengki buat saya jengkel, saya datang, Heng, sorry ya kamu bikin aku jengkel. Karena begini-gini. Akhirnya dia tahu permasalahannya. Makanya sesuatu yang dipendam kalau tidak diselesaikan juga itu sangat berbahaya. Betul ternyata. Iya. Ya. Kita bisa ingatkan pemirsa dulu. Ya pemirsa, mungkin pada malam hari ini Anda ada yang baru bergabung atau yang telah menyaksikan, kami mau ingatkan kepada pemirsa untuk meng-SMS kami. Mungkin pada malam hari ini Anda mengalami begitu banyak masalah pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, ekonomi, atau masalah apapun yang sedang Anda hadapi dan Anda merasa tidak ada jalan keluarnya. Ya, kami mau ingatkan bahwa bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran New Lab. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS, menceritakan semua permasalahan yang Anda hadapi dengan meng-SMS di 0819 081 74 kali 1. Saya ulangi lagi, Anda bisa menceritakan, mengirimkan SMS kepada kami, menceritakan semua apapun permasalahan yang Anda alami, baik sesuai dengan tema ataupun tidak sesuai dengan tema, di nomor 0819 081 74 kali 1. Ya, ini kita ke SMS yang sudah masuk dari 6671. Lalu gimana caranya untuk menghilangkan efek akibat dari pedih hati? Jika efek dari pedih hati itu sudah membuat dirinya menjadi dingin hati dan terkesan sadis. Ya, sayangnya tidak diceritakan kasusnya apa Sadisnya gitu seperti ya. apa, Oke, kalau efek dari pedih hati itu kan kita harus datang kepada sumber kasih. Orang pedih karena dia kekurangan kasih. Orang marah karena dia ngerasa tidak diperhatikan. Sebenarnya orang marah tuh orang yang butuh perhatian, Bu. Iya. Iya Merasa kan? nggak ada yang sayang, merasa nggak ada yang peduli, Betul. merasa nggak ada yang menghargai. Sebenarnya misalkan contohnya tadi, Hengki janji mau beliin saya nasi goreng. Iya. Saya marah langsung sama Hengki, kamu nih janji. Sebenarnya apa sih yang saya inginkan? Saya cuma ingin bahwa Heng ingat, kamu tuh janjiin beliin saya nasi goreng. Hargai dong. Saya ingin kan, diperhatikan gitu ya. sebenarnya tanpa saya sadari orang marah tuh orang yang pingin diperhatikan. Nah, kalau kita sudah menjadi dingin, kita sudah menjadi ya udahlah mau gimana, nasib memang nasib. Maka hidup Anda akan konstan begitu saja dan bahkan akan menurun, bukan meningkat. Kenapa? Orang yang sudah dingin tidak ada gairah dalam hidupnya, tidak ada semangat dalam hidupnya, dia akan mengalami masa depan yang suram. Nah, bagaimana untuk memulai ini, untuk memulihkan ini? Yang pertama, datang kepada Tuhan. Karena Tuhan yang bisa memenuhi, mengobati semua sakit hati kita. Makanya saya sering berkata begini, curhatlah kepada Tuhan. Curhat kepada Tuhan. Jadi Tuhan tuh tempat curhat kita yang paling utama. Dan belajarlah mendengar suaranya. Dia mengasihi kita, dia berkata kita berharga. Itu sangat mengobati sakit hati kita. Yang pertama, curhat sama Tuhan. Yang kedua, miliki nilai-nilai yang benar. Nah, nilai-nilai yang benar tentang kehidupan ini, misalkan seperti kalau tadi sampai sadis kan bahaya sekali gitu kan ya. Apalagi kalau ingat, kalau kita orang sakit hati kumpul dengan orang sakit hati itu kayak punya anten khusus gitu. Deng, iya, misalkan seorang istri ditinggal selingkuh sama suaminya, kemudian ada lagi seorang istri lain ditinggal selingkuh sama suaminya. Oh, itu kalau ketemu cocok sekali, bisa ngerumpi sampai jam 12 malam bisa itu. Kenapa? Iya, memang laki-laki begitu. Iya, suamiku juga dulu tanda-tandanya begini nih. Ada SMS diam-diam rahasia-rahasiaan dan segala macam. Itu bisa cocok sekali. Nah, tapi kalau orang yang lagi pedih hati kumpul dengan orang yang punya nilai mengampuni, mengasihi, dia akan ngerasa nggak cocok. Dia akan ngerasa begini, oh kamu nggak ngerti perasaan saya. Mungkin ada yang menyaksikan acaranya juga berkata, oh bapak nggak ngerti perasaan saya sakit sekali ini. Memang teori gampang gitu kan ya, tapi kenyataannya bagaimana? Mungkin bahkan ada yang beranggapan bahwa oh iya yang bicara kan orang baik-baik. Dalam iya. artian orang yang nggak punya masalah, semuanya oke-oke aja, jadi bisa berkata seperti itu. Dan mungkin Anda berkata, iya bapak nggak pernah disakitin gitu kan ya. Kami yang ada di sini adalah orang-orang yang pernah disakiti dalam hidup. Bahkan saya menyimpan kekecewaan, amarah, dendam kepada orang tua saya bukan 1-2 hari. Bertahun-tahun saya menyimpan sampai saya kuliah sekitar semester 2, semester 3 baru saya bisa mengampuni.
Bayangin dari kecil saya menyimpan dalam kekecewaan, saya berpikir orang tua seharusnya begini, papa seharusnya begini, seharusnya ngerti dong kondisi anak. Masa anak sudah mulai bertumbuh dewasa masih dikekang, dimarahin, uang jajan apa semua. Saya muncul satu pemberontakan, makanya kenapa sampai papa saya mau saya pukul. Jadi saya mengerti apa yang Anda rasakan waktu Anda berkata sakit hati. Saya mengerti bagaimana waktu Anda berkata saya mau lari dari rumah, karena saya juga mengalaminya. Bahkan waktu saya masih kecil, saya sudah berpikir kalau saya sudah bisa cari uang, saya nggak mungkin mau menginjakan kaki di rumah ini lagi. Bahkan tempat saya curhat waktu itu bukan Tuhan, adalah kuda-kudaan yang saya punya. Saya menangis di sana, saya menangis dengan patung kuda-kudaan itu, dan saya berkata mereka tidak mengerti, saya rasanya mau mati saja. Kalau saya di dalam lemari. Ternyata Ternyata kita semua orang punya curhat kisah masing-masing. sendiri. Ya. Dan saya mengerti apa yang Anda rasakan. Tapi selama Anda bergaul dengan orang-orang yang sakit hati, selama Anda bergaul dengan orang-orang yang putus asa, maka hidup Anda akan tambah parah. Ya, akan semakin susah keluar Betul. dari kondisinya. Curhat sama Tuhan. Yang kedua, bergaullah dengan orang-orang yang punya nilai-nilai yang benar. Mungkin bagi Anda tidak nyaman waktu kami menyarankan, ada orang lain menyarankan, sudah relakan, ampuni, belajar menerima kelebihan kekurangan orang lain. Mungkin Anda berkata, iya itu enak saja dan segala macam. Tapi kalau Anda memiliki nilai-nilai yang benar, diisi terus dengan nilai-nilai yang benar, saya yakin Anda akan mampu melewatinya. Suatu saat seorang wanita berkata seperti gini, maaf, kisah nyatanya begini, saya tidak menyebutkan namanya, di sebuah acara, kemudian singkat cerita saja, dia datang kepada saya dan dia berkata begini, saya sakit hati sekali sama pacar saya. Kenapa? Karena waktu dia mencintai banget pacaran, namanya orang pacaran cinta kan, karena cinta segala-galanya direlakan. Tapi itu sebenarnya bukan cinta, nafsu gitu kan ya. Mereka melakukan hubungan seks, mereka hamil di luar nikah, dan karena dia malu, dia takut, dia lari dari kota itu, lari ke Surabaya saat itu. Waktu lari ke Surabaya dalam kondisi hamil 1-2 bulan, dia menjual dirinya. Kenapa? Karena dia tidak dapat pekerjaan saat itu. Orang tuanya nggak tahu dia hamil. Satu, dan dia benci sekali sama pacarnya. Sampai dia berkata begini, Bapak enak tinggal ngomong, saya yang jalani Pak. Saya berkata, saya terdiam. Iya, saya pikir memang saya nggak pernah hamil dan menjual diri gitu. Ini 4 bulan udah keluar nggak bercanda maksudnya. Jadi saya juga berpikir gitu. Tapi satu hal yang saya mengerti, saya katakan pada dia, Tuhan mengasihi kamu, kemudian kamu menderitakan karena kesalahanmu. Tapi Tuhan tidak melakukan kesalahan, dia sangat mengasihi kamu dan seterusnya. Dan singkat cerita dia mau mengampuni. Waktu dia membuat keputusan mengampuni,